Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, banyak sekali contoh-contoh yang menyatakan bahwa puasa itu menyehatkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berpuasalah, maka kamu akan sehat." Banyak sekali contoh-contoh dan penelitian yang menyatakan bahwa ketika seseorang berpuasa, maka akan terjadi perubahan pada tubuhnya, akan terjadi perbaikan-perbaikan, dan insya Allah akan menyehatkan. Sebagai contoh dari penelitian yang dilakukan oleh The New England Journal of Medicine menyatakan bahwa puasa adalah hasil percobaan yang terbukti kebenarannya, bermanfaat dan menyehatkan bagi mereka yang tidak mampu mengendalikan berat badannya. Terdapat lagi konfirmasi yang lain dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muazzam dan Khalik dan dilaporkan dalam majalah Journal of Tropical Medicine. Ada lagi jurnal yang disampaikan oleh Khassain dan Hubbard melaporkan pada Journal of Psychology yang menyatakan ada pengaruh terhadap orang yang berpuasa dengan kesehatan. Jadi, bagaimana agar puasa yang kita lakukan ini sehat? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan sebaik-baiknya contoh tauladan bagi kita semua. Dan tentunya kalau kita ingin mendapatkan puasa yang sehat, maka kita tentunya harus mengikuti bagaimana apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Mari kita perhatikan bersama apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW selalu menyegerakan untuk berbuka puasa. Beliau bersabda pada suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menyegerakan berbuka. Beliau bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sahur. Dari Zaid bin Thabit berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah. Kemudian kami melaksanakan sholat. Kemudian saya bertanya, berapa lamakah waktu antara keduanya? Antara makan sahur dan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, selama bacaan 50 ayat. Kemudian selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu makan kurma dan madu pada saat sahur dan berbuka puasa. Dikatakan di hadis riwayat Imam 5, apabila seseorang di antara kamu berbuka, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika tidak mendapatkannya, hendaklah ia berbuka dengan air, karena air itu suci. Memakan 3 butir kurma dan meminum 2 sendok makan madu setelah sahur dan berbuka puasa, atau bisa juga sebagai takjil setelah makan utama, sangat baik bagi tubuh. Seperti kita ketahui bersama bahwa kurma dan madu mempunyai kandungan kalori yang tinggi. Dan yang terpenting ternyata dia itu sangat penting sebagai cadangan kalori dan pemecahan, sehingga siap untuk seseorang untuk beraktivitas dengan mengkonsumsi kurma dan madu tersebut. Lantas bagaimana di Indonesia? Kalau seandainya di suatu tempat tidak didapatkan kurma atau madu, maka dipersilahkan untuk meminum yang lain atau makan konsumsi yang lain yang tentunya yang mempunyai nilai kalori yang tinggi. Sehingga walaupun memang hadis Nabi mengatakan bahwa berbuka puasa menggunakan kurma dan madu, tetapi kalau pada saat itu tidak ada atau tidak didapatkan, maka diperbolehkan untuk berbuka dengan yang manis yang lainnya yang mempunyai kalori yang tinggi. Dan yang paling penting sekarang dikatakan bahwa ternyata
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang dokter spesialis bedah saraf menyatakan bahwa puasa Ramadan itu bisa mengoptimalkan kualitas sistem imun tubuh. Dalam disertasi di ujian doktor beliau menyatakan bahwa puasa Ramadan Iostres mengoptimalkan kuantitas dan meningkatkan kualitas sistem imun tubuh dalam mencegah infeksi mikobakterial tuberkulosis. Dikatakan bahwa ternyata terjadi respon tubuh terhadap kondisi stres dapat berupa perubahan endokrin, perubahan sistem saraf, perubahan imunologis baik secara seluler maupun hormonal. Terjadinya perubahan kualitas sistem imun pada hari ke-7 dan hari ke-21 setelah seseorang melakukan puasa Ramadan, di mana ditandai dengan kemampuan peningkatan daya bunuh serum pada hari ke-7 dan hari ke-21. Selain itu dikatakan bahwa puasa Ramadan dapat mengurangi risiko dan mencegah infeksi TB pada subjek yang sehat. Sehingga sangat tepat sekali di suasana yang seperti sekarang ini, di suasana yang sedang wabah COVID-19 ini, marilah kita sambut bulan suci Ramadan dengan keyakinan bahwa dengan kita berpuasa dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga daya tahan tubuh kita meningkat, kesehatan kita meningkat, dan semoga wabah ini segera bisa kita tanggulangi dan segera berakhir dengan berlangsungnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.